Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu. Salam kebajikan. Baik, pada kesempatan pagi ini Ibu akan menjelaskan, nak ya, secara ringkas mungkin nak ya terkait kurikulum 2013. Nah, dan dalam hal ini dikaitkan pada pembelajaran bahasa dan sastra ya, karena memang untuk mata kuliah kita pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD. Jadi memang apapun yang dibahas, misalnya terkait kurikulum, maka harus disandingkan dengan PBSI ya, pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, semoga saudara bisa uh, bisa terlihat semana ya layar yang saya tampilkan. Baik, di sini judul besarnya adalah kurikulum 2013 mata pelajaran bahasa Indonesia ya atau bahasa dan sastra Indonesia di SD. Baik, terkait kurikulum sebelum disimpulkan, nah ya, Anda ini kan kalau mengenyam pendidikan, nah ya, dari tingkatan sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama, kemudian sekolah menengah atas, dan dilanjutkan dengan di perguruan tinggi, nah ya. Nah, ketika kalian adanya kenaikan perjenjangan, kemudian saudara dinyatakan lulus, itu sebenarnya tidak terlepas dari yang namanya kurikulum. Nah ya, jadi kurikulum ini sebagai pedoman atau pijakan, nah ya, yang biasanya digunakan oleh guru ataupun dosen, nah ya, dalam menentukan um, kira-kira langkah apa yang akan dilakukan terhadap peserta didik ya, terhadap saya kepada kalian seperti itu. Oleh sebab itu, kalau kata Sukma Dinata, nah ya, setiap praktik pendidikan ya diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Nah, sama seperti untuk mata kuliah PBSI di SD ini. Adanya capaian-capaian, nah ya, seperti misalnya kalian nanti bisa apa? Mampu, nah ya, mengajarkan bahasa dan sastra di SD. Nah, itu merupakan pedoman dari kurikulum yang telah disusun sebelumnya. Nah, pedoman untuk pencapaian tujuan-tujuan tersebut adalah kurikulum. Jadi kurikulumnya sebagai sumber, nah ya, dalam setiap pembelajaran, nah ya, kemudian praktik, misalnya kalian di kampus, nah itu berpijak dari kurikulum. Nah, di sini juga menurut si Beckham ya, Beckham di sini dalam Sukma Dinata ia menjelaskan bahwa kurikulum itu adalah suatu rencana. Nah, ya, rencana pendidikan atau pengajaran. Nah, dari kurikulum itu, nah, bermula dari kurikulum, maka akan dipilah-pilih kira-kira capaian-capaian apa saja yang ingin diraih ya, nak ya, dari pendidik ke peserta didiknya. Kemudian capaian-capaian mana saja yang kira-kira belum belum apa lulus misalnya dari peserta didik atau mahasiswa tersebut. Nah, kemudian kurikulum di sini untuk definisi lain, rancangan yang ideal, nah ya, yang dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kurikulum tidak terlepas dari istilah pedoman dan juga tujuan-tujuan. Nah ya, dan sehingga dapat disimpulkan bahwa seperangkat, nah ya, kurikulum ini adalah seperangkat atau suatu sistem yang memang sudah direncanakan, disusun sedemikian rupa, nah ya, dan sistematis ya, yang mana dalamnya itu pasti ada bahan pembelajaran, nah ya, yang dapat dipedomi dalam aktivitas belajar mengajar. Jadi saya ini ketika mengajar saudara semua, nah ya, sudah beberapa semester mungkin ya kalian dengan saya atau mungkin yang baru, nah ya, kalian eh, itu saya tidak asal mengajar, oh besok mau kasih materi inilah, oh besok mau yang itu aja lah, oh ini mah nggak usah misalnya. Itu tidak boleh. Jadi sudah ada runutannya, materinya apa saja yang harus diberikan kepada mahasiswa. Begitu juga nanti ketika saudara menjadi seorang guru SD ya, kalian tidak boleh melenceng dari apa yang sudah disusun sebelumnya. Nah, oleh sebab itu perlu adanya alokasi waktu ya yang memadai dalam dalam apa pencapaian tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, perlu saudara ketahui, nah, kalau sekarang ini kan di sekolah, nah ya, menggunakan kurikulum 2013. Meskipun memang sudah ada sekolah-sekolah yang menguji cobakan kurikulum Merdeka atau Kumer ya, kalau sekarang istilahnya 2000 2000 2000 2013 2023 ini ya. Nah,
Informasi terakhir yang saya dapatkan itu bahwa kurikulum Merdeka itu akan disertakan ya pada tahun depan ya tahun 2024. Tapi memang kalau untuk sekarang masih banyak sekolah-sekolah yang masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, ini kalau perlu kalian ketahui, nah ya, nah, untuk kurikulum ini sebenarnya sudah banyak ya pengembangannya, nah ya, sehingga ada istilah-istilahnya berbeda. Nah ya, ada kurikulum yang pertama 1947. Nah ya, kalau tidak salah dari 1947 itu ada penyempurnaan 1959. Tapi di sini diambil garis besarnya saja pada tahun 1947. Nah, kemudian kurikulum 1994. Nah, ini saya ingat sekali ya, kurikulum waktu saya SD ini ya, menggunakan kurikulum 1994. Nah ya, nah, kemudian 1994 ini juga ada penyempurnaan. Nah, ya 1999 waktu itu. Nah, kemudian ada kurikulum 2006 ya. Kemudian penyempurnaan lagi kalau tidak salah 2009. Nah, kemudian ada kurikulum 2013 dan yang terbaru di sini adalah kurikulum Merdeka. Nah, ya. Nah, oleh sebab itu kalian pun harus mengetahui bahwa perjalanan nah ya penyempurnaan kurikulum itu selalu terjadi ya, selalu terjadi dan itu biasanya disesuaikan dengan perkembangan kehidupan ya, perkembangan zaman sekarang seperti itu. Nah, kemudian ada fungsi dan kurikulum. Nah, ya, kalau di sini kalian lihat ada 6. Nah, ya, ada sebagai fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, kemudian fungsi diferensiasi, kemudian ada fungsi persiapan, kemudian ada fungsi pemilihan, dan juga fungsi diagnostik. Nah, untuk yang pertama ada fungsi penyesuaian. Nah, ya, untuk fungsi penyesuaian di sini atau yang istilahnya adalah di adaptive function. Nah, di sini artinya kurikulum itu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan. Nah, ya kalau kalian tahu ya saat terjadi COVID ya, kalau tidak salah itu kurikulum pun menyesuaikan, ada menyesuaikan, maaf. Sehingga sempat ada informasi, nah ya bahwa kurikulum ada istilahnya kurikulum sementara ya pada saat COVID seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada fungsi integrasi. Nah, ya fungsi integrasi ini bisa juga disebut dengan the integrating function. Nah, untuk yang poin kedua ini sangat sekali diharapkan bahwa kurikulum itu dapat menghasilkan pribadi peserta didik yang berintegrasi. Nah, ya kemudian dengan adanya kurikulum dapat membekali karakter siswa dan juga mahasiswa. Nah, ya. Nah, kemudian ada fungsi diferensiasi atau the differentiating function. Kalau di sini untuk diferensiasi, nah ya sebagai alat atau pedoman pendidikan. Nah ya di sini kurikulum sebagai alat untuk memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu. Nah ya baik secara psikis ya mungkin kalau kalian tahu ada sekolah apa nak sekolah SLB ya mohon maaf itu pun pasti akan berbeda perlakuannya karena memang kurikulumnya pun berbeda. Kalau kalian tahu ada apa nah sekolah Islam terpadu ya sekarang kan banyak kenanya SDIT kemudian TKIT ya mereka sedikit berbeda kurikulumnya ya meskipun memang dipadankan juga dengan kurikulum nasional, tetapi mereka juga ada kurikulum tersendirinya, sehingga ada capaian-capaian tertentu, nah ya, yang diharapkan, nah ya, dari sekolah. Misalnya seorang siswa bisa menghafal sekian juz, nah ya, kemudian menghafal doa-doa, hadis-hadis dan sebagainya seperti itu. Itulah salah satu tujuan dari kurikulum. Nah, kemudian ada fungsi persiapan. Nah ya, persiapan di sini adalah mempersiapkan pelajar untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, jelas, nah dari kurikulum ini sendiri, nah ya akan bisa memberikan pandangan kepada siswa, ya, misalnya yang sudah berada di ya, kelas 3 3 SMP misalnya. Ia akan berpandangan, ya, ia akan berpandangan setelah ini akan masuk ke sekolahan mana gitu ya. Atau mungkin saudara nanti ketika saudara berada di semester 7 atau 8 yang awal ya mungkin ketika saudara sekarang ada di semester 4 ini mungkin kalau setelah lulus mau langsung kerja saja mungkin pandangannya seperti itu. Nah ya mau langsung menjadi guru misalnya ingin mengambil honor atau mendaftar di mana tapi bisa jadi nah ya di antara kalian setelah ini saya mau lanjut studi lagi saja deh gitu ya
Karena memiliki apa pandangan-pandangan bahwa ternyata pendidikan itu patut untuk dikejar lagi misalnya. Nah, seperti itu ya monggo saja gitu. Dan itulah salah satu fungsi dari kurikulum membentuk karakter, membekali siswa atau mahasiswa ya untuk pandangan ke depan. Nah, kemudian ada fungsi pemilihan, nah ya. Nah, untuk pemilihan di sini berkaitan masalah program belajar yang sesuai dengan minat bakat. Nah, ya, minat bakat. Kalau tidak salah waktu itu di sekolah saya sempat juga ada, aku ingat sekali waktu saya menjadi guru SMA itu ada pelajaran tentang minat ya, minat bakat, dan itu memang dibagi-bagi ya. Misalnya minat A, B, C, maka siswa ya dipersilakan untuk mengambil minat yang mana. Mau masuk di kelas A atau di kelas B atau di kelas C. Nah, sekolah setidaknya harus mampu untuk memfasilitasi demikian. Nah, ya sehingga fungsi kurikulum itu bisa berjalan dengan maksimal mungkin. Nah, kemudian di sini ada fungsi diagnostik ya. Di sini untuk diagnostik di sini kurikulum yang berfungsi untuk mengarahkan, nah, ya, untuk mengarahkan dan juga memahami potensi pelajar, nah ya, atau peserta didik, nah ya, sehingga ketika peserta didik mengetahui kekurangannya, nah ya, misalnya peserta didik dari segi matematika mungkin, nah ya, dia kurang. Nah, di sini peserta didik bisa mengembangkan, nah ya, apa yang tidak ia ketahui atau hal yang kurang dari dirinya, dia mencoba untuk mengembangkan potensinya dari apa-apa yang memang kurang pada dirinya. Dan di sini adalah peran dari seorang pendidik ya sebagai fasilitator seperti itu. Nah, ini untuk fungsi diagnostik itu sendiri, nah ya. Nah, kemudian ada komponen kurikulum. Nah, komponen kurikulum di sini ada beberapa. Yang pertama, terkait masalah tujuan. Nah, ya, tujuan ini tidak terlepas nah ya tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ya, di sini terlihat pada bab 2 pasal 3. Nah, ya, akan tetapi kalau misalnya kalian sekarang melihat nah fenomena-fenomena ya eh, berita-berita yang apa nak pemukulan siapa si Mario ya si Mario, kemudian ke yang korbannya sampai dengan sekarang masih di rumah sakit. Nah itu kira-kira menurut saudara kurikulum yang berjalan itu apakah sudah benar-benar maksimal atau tidak gitu ya. Nah, kemudian ada fenomena atau mungkin berita terbaru, nah ya, ketika apa yang perang sarung ya, kalau sekarang ini masih masih hangat nih pemberitaan, nah ya perang sarung. Nah ini yang melakukan siapa? Anak-anak remaja gitu, yang notabene mereka berada di lingkungan pendidikan. Nah, apakah dengan apa kejadian yang demikian ya? Kira-kira ini menurut saudara, nah ya mungkin nanti bisa didiskusikan ya, kalian sampaikan pendapat saudara. Eh, Siapa yang menjadi penyebab ya? Apakah kurikulumnya, ya, sekolahnya, kemudian pengajarnya atau pendidiknya, atau mungkin binaan dari orang tuanya seperti itu. Nah, akan tetapi bisa saudara lihat dulu di sini. Sementara itu puluhan remaja di Kampung Makassar, Jakarta Timur terlibat aksi tawuran. Tawuran menggunakan senjata tajam dan sarung pada saat jam tarawih berlangsung. Dua pelaku diantaranya berhasil diamankan oleh petugas kepolisian. Dari rekaman kamera CCTV tampak dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di Jalan Sarbini 1 Makassar, Jakarta Timur. Salah satu remaja yang terjatuh saat berlari dikeroyok hingga jadi bulan-bulanan kelompok lawan lainnya. Tak hanya menggunakan sarung, para remaja ini juga menggunakan senjata tajam, celurit, berukuran besar, dan petasan yang ditembakkan ke arah lawannya. Pelaku memanfaatkan situasi pemukiman yang sepi saat warga tengah menunaikan ibadah sholat tarawih. Aksi tawuran yang terjadi hanya karena saling ejek dan dua kelompok ini sempat berjanjian di media sosial. Dua pelaku diantaranya diringkus oleh petugas kepolisian sektor Metro Makassar, Jakarta Timur. Warga mengaku resah dengan ulah para remaja ini. Pasalnya aksi tawuran ini sudah berlangsung selama 2 hari berturut-turut dan warga khawatir menjadi korban salah sasaran.
Nah, baik ya. Kalian sudah menyimak video yang saya tampilkan. Nah, kalau misal disandingkan dengan tujuan, ya tadi kan komponen kurikulum itu ada tujuan, nanti ada masalah materi atau knowledge, ya, dan sebagainya. Kalau saudara lihat, nak, dari video yang saya paparkan di sini, yang saya putar di sini, kira-kira, nah ya, dari komponen kurikulum terkait tujuan, ya, tujuan kurikulum itu kan kurang lebih ingin membentuk karakter, ya, salah satunya. Akan tetapi fenomena atau kejadian yang ada sekarang tidak sedikit, nah ya, tidak sedikit. Kalau kalian lihat di sini tadi ada tawuran sarung, nah ya. Nah, di dalam sarung ini ada batu-batu, ya. Kalau dari beberapa video berita yang saya simak, ternyata di dalam sarung ini mereka sudah memasukkan batu-batu. Nah, ya, batu-batu. Nah, kalau disandingkan dengan tujuan dari kurikulum, menurut saudara ini bagaimana, Kak? Bagaimana, apakah sudah selaras, ya, sekiranya? Nah, kalau menurut saudara sudah, mohon saudara sampaikan argumen saudara. Namun memang jika belum, kira-kira apa sih yang menjadi penyebab di sini? Apakah memang dari segi kurikulum yang belum sempurna, ataukah mungkin dari pendidik, atau mungkin dari sekolah, ya, sebagai jembatan dalam pendidikan itu sendiri, atau mungkin dari pihak keluarga. Nah, ya, yang mungkin dari pendidikan di rumahnya kurang. Saya minta saudara nanti berpendapat, nah ya, di kolom komentar, ya, saya ingin meminta pendapat saudara. Monggo silakan nanti ingin memberikan argumen seperti itu. Nah, kemudian terkait komponen kurikulum yang kedua, ini adalah materi. Nah, ya, materi di sini berfungsi sebagai perbaikan akhlak sebenarnya. Nah, ya, tidak hanya akhlak, ya, tapi juga keterampilan dan sebagainya. Kalian saya yakin sudah pernah mendapatkan mata kuliah MKWK atau mata kuliah wajib kurikulum terkait PKN, kewarganegaraan, yang mana pasti di dalamnya itu tidak hanya terkait masalah penghambaan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, melainkan karakter-karakter yang dibentuk itu apa saja. Nah, gitu ya. Jadi tidak hanya masalah keterampilan saudara mahir menghitung dan sebagainya, atau mungkin mahir berbahasa misalnya, ya, kalau untuk mata kuliah saya. Melainkan ada akhlak-akhlak yang memang ingin ditanamkan kepada peserta didik, nah, ya, kepada mahasiswa. Nah, kemudian komponen berikutnya yaitu interaksi mengajar di sekolah atau metode. Nah, berkaitan di sini adalah bagaimana ketika pendidik, nah ya, mencari pisau bedah, tanda kutip ya, pisau bedah yang tepat dalam pemberian materi sehingga tujuan apa yang ingin disampaikan itu dapat direalisasikan melalui materi-materi. Nah, ya, melalui materi-materi dengan cara metode atau teknik apa yang pas kiranya disampaikan kepada mahasiswa ataupun ke peserta didik. Nah, kemudian untuk komponen kurikulum ini perlu ada namanya penilaian atau evaluation. Nah, ya, ini penting. Penting sebagai tolok ukur, nah ya, bagaimana ketercapaian si peserta didik. Nah, kalau misalnya sehari-hari hanya sebagai pelengkap di kelas, oh ya, lengkap jumlah peserta didiknya atau mahasiswanya 30 misalnya. Tetapi tidak melakukan apa-apa, dan ini pun ada penilaian. Nah, biasanya baik peserta didik ataupun dosen, nah ya, dalam hal ini saya misalnya, itu tidak hanya sekadar menilai dari segi akademik, nah ya, melainkan keaktifan saudara. Tadi sempat saya singgung, jangan sampai menjadi mahasiswa atau peserta didik yang hanya melengkapi jumlah kelengkapan kelas, ya. Itu sangat sangat merugikan diri sendiri. Nah, ya, dari segi psikomotornya kalian kurang nanti, atau mungkin dari segi afektifnya, nah ya, kognisinya dan sebagainya. Ini sangat disayangkan kalau kalian tidak mengambil peran penting dalam hal ini. Begitu juga nanti ketika saudara menjadi guru sekolah dasar, ya, jangan sampai hal-hal yang demikian ini tidak kalian lakukan atau tidak kalian berikan stimulus kepada peserta didik. Nah, ya, kalau sekarang mungkin saya mengondisikan bahwa saudara ini adalah manusia-manusia dewasa yang sebenarnya tidak perlu lagi harus apa-apa harus dipancing. Nah, artinya memang perlu adanya keaktifan saudara di sini, atau mungkin kalau sekarang disebutnya apa, nak, student center, ya. Jadi senternya adalah kalian, pusatnya kalian. Saya hanya sebagai fasilitator saja. Begitu juga ketika perkuliahan ini nanti selesai, nah ya, atau mungkin materi ini selesai, ya, saya hanya sebagai fasilitator saudara. Ketika saya menginstruksikan, ya, silakan saudara jalankan mana yang menurut saudara itu benar nanti, ya,
ketika saya mengerjakan tugas ini misalnya, oh ini menurut saya benar, ya monggo silakan gitu. Karena pada akhir nanti ada namanya evaluasi penilaian ya dengan indikator-indikator apa saja yang sudah ditentukan. Nah, untuk tujuan kurikulum sendiri, nah ya, di sini ada sebagai alat pendidikan yang menghasilkan siswa atau mahasiswa yang berintegrasi. Nah ya, mahasiswa yang kuat, yang berkarakter. Nah ya. Nah, kemudian di sini kurikulum juga membuat peserta didik mengerti sistem pendidikan yang diterapkan, sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Nah, kalau kurikulum, nah ya seperti kurikulum 2013, maka ini akan menyeluruh dalam dalam suatu kawasan tertentu. Misalnya di Indonesia menggunakan kurikulum 2013, ya kurang lebih, nah ya capaian-capaiannya ya sama. Nah ya sehingga di sini bisa apa memotivasi siswa, misalnya atau peserta didik, hal apa nih yang akan saya lakukan setelah lulus, misalnya. Saya mau lanjut studi ke sini nih, misalnya karena dia kuat ya di bidang teknologi, misalnya saya mengambil kuliah nanti mau di Singapura misalnya tentang teknologi ya monggo gitu. Jadi artinya kurikulum di sini berperan, nah ya berperan memberikan pandangan kepada siswa, nah ya atau peserta didik atau mahasiswa. Nah, kemudian ada juga tujuan kurikulum memeratakan pendidikan dalam negara. Nah, tadi sempat saya singgung, nah ya. Di sini membimbing serta mendidik peserta didik agar menjadi pribadi yang cerdas. Nah, ya, tidak hanya cerdas, berkarakter, ya, berpengetahuan tinggi. Nah, ya, kalau sekarang ini kan ada istilahnya apa nah C6 ya, keterampilan yang harus dikuasai oleh mahasiswa atau peserta didik ya, terkait masalah kreatif ya, kemudian critical thinking ya. Di sini saudara akan berargumen, dan di sini saya katakan tadi ya di ini kalian akan apa memberikan kritik kalian, saran kalian, pendapat kalian. Ini disebut juga critical thinking. Kemudian terkait masalah compassion, nah ya, compassion di sini. Kemudian ada computational thinking, artinya saudara bisa berpikir cepat, ya. Kemudian ada kolaboratif. Nah, ya untuk kolaboratif mungkin nanti saudara bisa diskusi dengan teman saudara, nah ya, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk tujuan kurikulum, nah ya, di sini menciptakan peserta didik yang bertanggung jawab, jelasnya bertanggung jawab dan siap, kuncinya ke depannya adalah harus terrealisasi dalam kehidupan di masyarakat. Ya, peran apa yang ingin kalian lakukan? Apakah menjadi masyarakat yang individualisme nanti ya, ataukah mampu menerapkan keilmuan-keilmuan yang sudah saudara dapatkan ya, tentang keakhlakannya, kemudian tentang masalah apa nak keberbahasaannya nanti dan sebagainya. Nah, kemudian untuk fungsi kurikulum di sini ya ada beberapa bagian, ada siswa, untuk siswa, guru, kepala sekolah, dan orang tua atau masyarakat. Nah, untuk siswa sendiri, nah ya dengan ada kurikulum, jadi siswa atau peserta didik atau mahasiswa ini tahu, nah ya kira-kira materi apa saja, nah ya yang diberikan oleh pendidik, kemudian setidaknya tahu pemerataan standar pendidikan yang ada di Indonesia. Karena jelas ketika kalian diajarkan misalnya untuk mata kuliah PBSI ini nak ya, ada tentang apa telaah kurikulum, nanti telaah kurikulum atau telaah buku teks ya kurang lebih sama. Nah ya di kampus lain pun capaiannya sama, materinya kurang lebih sama seperti itu. Jadi ada pemerataan di sini nak ya. Nah kemudian guru atau pendidik di sini sebagai pedoman guru mengajar tentang materi apa saja sih misalnya selama satu semester. Oleh sebab itu ada namanya RPS, namanya rancangan perkuliahan semester atau rancangan pembelajaran semester. Nah, jadi memang dari awal seorang pendidik ataupun seorang dosen sudah menyiapkan selama satu semester apa saja yang ingin saya sampaikan misalnya, dan capaian apa saja yang akan dihasilkan ya dari peserta didik. Nah, kemudian sebagai kepala sekolah, di sini adanya pengawasan, nah ya indikator keberhasilan pembelajaran. Nah, oleh sebab itu kan ada kalanya nak ya sekolah-sekolah itu kan diurutkan nah ya sekolah yang terfavorit misalnya. Urutan sekian, sekian, sekian. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan keberhasilan institusinya atau sekolah tersebut. Nah ya,
Nah, kemudian fungsi kurikulum bagi masyarakat atau orang tua sebagai pedoman pengawasan terhadap siswa di sini. Nah, ya memang di sini harus tetap apa melibatkan masyarakat atau dalam hal ini adalah orang tua kalian, ya orang tua kalian. Misalnya mungkin seperti ketika saya menginstruksikan saudara mewawancarai kemarin ya, mewawancarai. Nah ya, mungkin bisa jadi di antara orang tua kalian itu mengetahui bahwa anaknya akan mewawancarai orang lain terkait masalah pemerolehan bahasa. Nah, Nah, dari situ mungkin bisa jadi selaku orang tua mampu memberikan pengawasannya kepada peserta didik, kepada mahasiswa apa saja yang sudah dilakukan oleh anaknya. Oh, mendapatkan informasi ya tentang pemerolehan bahasa dan sebagainya. Baik. Nah, ada kaitannya nak ya, kaitannya masalah pembelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum 2013. Kalau kalian lihat pada buku-buku teks, nah ya, itu secara tematik, nah ya, secara tematik, nah ya, dikaitkan dengan pembelajaran IPA, nah ya, kemudian PKN, seni dan sebagainya. Nah, dalam hal ini, nak, sebenarnya untuk pembelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum 2013 dengan menggunakan pendekatan berbasis teks. Nah, teks ini jangan dianggap bahwa teks ini hanya berupa tertulis saja, berupa kegiatan membaca saja, tidak, nah ya. Melainkan di sini sebagai pengaktualisasian diri, nah ya. Sebenarnya bahasa ini kan menjadi pondasi untuk mata kuliah apapun, nah ya. Untuk materi apapun. Ketika kalian tadi saya singgung misalnya mendapatkan mata kuliah statistika. Nah, ini yang bermain apa? Teks data, ya, literasi data di sini. Kemudian ketika saudara memahami terkait apa nak karakter, misal dari mata kuliah kewarganegaraan atau PKN, kan di sini bersumber dari mana? Bersumber dari teks, ya, teks yang disajikan dalam mata kuliah, kemudian disampaikan kepada saudara, nah ya tentang karakter, ya kecintaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan sebagainya. Maka di sini akan terlihat terlihat aktualisasi saudara bagaimana ya dengan teman sejawat, dengan lingkungan, dengan dosen. Nah, di sini sebenarnya pendekatan berbasis teks. Nah, ya dan juga multimodal. Nah, yang multimodal dalam berbahasa ini artinya multimodal. Multi itu banyak, nah, ya. Jadi artinya memang bahasa itu tidak hanya sekadar terkait tentang ya teks-teks, tetapi juga baik berupa video secara lisan itu masih termasuk ke dalam pendekatan yang berbasis teks. Nah ya, artinya memang, nah ya, melalui teks, nah ya, ada capaian-capaian yang bisa diperoleh peserta didik ataupun mahasiswa dalam hal ini ya, dari segi aktualisasi diri, kemudian penerapannya dan sebagainya. Baik, terkait masalah kurikulum itu tadi ya, saya menyinggung terkait apa itu kurikulum, kemudian kurikulum ada beberapa perubahan. Nah ya, dari tahun 1947 ya 1994 ya dan sebagainya. Dan begitu juga tadi ada komponen-komponen, fungsinya apa saja. Nah ya, ini sebagai wawasan terhadap kalian bahwa memang setiap proses pembelajaran yang berlangsung itu tidak serta merta bim salah bim langsung nah ya diajarkan atau mungkin guru atau dosennya ngide gitu ya, tidak, melainkan ada rancangan-rancangan yang memang sudah disusun jauh-jauh hari, begitu ya. Begitu juga ketika saya mengajar saudara, saya sudah merancang terlebih dahulu nih, meskipun memang ada kalanya alokasinya misalnya ya kelewatan atau mungkin kurang dan sebagainya, karena memang ketika rancangan itu dibuat, RPS itu dibuat, ada kalanya di lapangan itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Seperti itu ya. Baik, saya rasa cukup untuk penjelasan terkait kurikulum 2013. Nah ya, untuk mata kuliah eh, pembelajaran bahasa dan sastra. Nah ya, untuk selanjutnya saya ada beberapa pertanyaan yang bisa saudara sampaikan nanti argumennya melalui kolom komentar ya. Terima kasih, selamat pagi.